dosa korupsi itu lebih besar daripada dosa mencuri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang korupsi, nanti dia akan membawa di lehernya, dia akan membawa di pundaknya barang korupsi itu ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi orang yang korupsi aspal, dia akan membawa aspal itu di lehernya. Orang yang korupsi timah, korupsi tambang yang lainnya, dia akan bawa timah dan tambang-tambang tersebut di lehernya. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dipastikan dia akan memikul barang yang dikorupsinya pada hari kiamat nantinya. Jamaah salat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Indonesia ini dihadapkan dengan darurat korupsi. Menurut sebagian informasi, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara terkorup di dunia internasional. Padahal kita dengan populasi mayoritas muslim. Oleh karena itu khatib hendak menegaskan pada kesempatan kali ini, dosa korupsi ini lebih besar daripada mencuri. Mengapa demikian? Karena kalau mencuri itu hanya merugikan korbannya seorang. Orang yang mencuri motor, dia hanya merugikan pemilik motor. Tetapi orang yang korupsi, dia telah menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaannya atau jabatannya untuk korupsi tersebut, dan dia telah menyengsarakan semua warga bangsa Indonesia. Sebagaimana diinformasikan bahwasanya peringkat kesejahteraan bangsa Indonesia ini peringkat ke-80 sedunia internasional. Artinya memang negara kita jauh dari kata sejahtera. Masyarakatnya rata-rata masih miskin semua. Ini diantaranya disebabkan dari fenomena korupsi yang tidak pernah tuntas. Jadi wajar kalau Indonesia hari ini dari aspek kebahagiaan dan kesejahteraan masih peringkat ke-80. Kemudian yang berikutnya dari aspek intelijensi, kecerdasan, memperoleh peringkat 127. Bahkan sampai peringkat 130 dari semua negara di muka bumi ini. Artinya bahasa lainnya, warga bangsa kita ini rata-rata masih bodoh-bodoh semua. Mengapa demikian? Karena anggaran pendidikan tidak mampu menggratiskan pendidikan. Zaman sudah modern. APBN kita mengamanatkan 20% untuk pendidikan, tapi gara-gara korupsi, uang sebanyak itu tidak bisa menggratiskan pendidikan dan tidak bisa mensejahterakan guru. Oleh karena itu khatib hendak ingatkan, dosa korupsi itu lebih besar daripada dosa mencuri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang korupsi, nanti dia akan membawa di lehernya, dia akan membawa di pundaknya barang korupsi itu ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi orang yang korupsi aspal, dia akan membawa aspal itu di lehernya. Orang yang korupsi timah, korupsi tambang yang lainnya, dia akan bawa timah dan tambang-tambang tersebut di lehernya. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah.
dipastikan dia akan memikul barang yang dikorupsinya pada hari kiamat nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa'addul khiyat wal makhit, kembalikan benang dan jarum yang telah dikorupsi. Artinya, walaupun sekedar benang, walaupun sekedar jarum, kalau itu didapatkan dari hasil korupsi, pulangkan, kata Nabi, kembalikan. Fa innal gulula arun wa narun wa sanarun ala ahlihi yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya korupsi itu akan menjadi aib yang sangat memalukan. Api yang membakar dijadikan suatu siksaan bagi para pelakunya pada hari kiamat nanti. Saking dibencinya dosa korupsi tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man mata wa huwa bari'un min thalath, barang siapa yang mati, ketika matinya dia bebas dari 3 perkara. 1, minal kibri, bebas dari kesombongan. 2, waddain, bebas dari hutang. Dan yang ketiga, wal ghulul, dia bebas dari korupsi. Dakhalal jannah, maka dipastikan ia masuk ke dalam surga. Artinya bisa kita pahami, barang siapa yang mati membawa kesombongan, orang yang mati masih tersandra dengan hutang-hutangnya yang sengaja tidak dibayar, orang yang mati dengan dosa korupsinya, dia terhalang untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian, bagaimana komitmen kita sebagai umat Islam ini untuk menanggulangi korupsi yang sudah sangat berbahaya di negeri kita ini? Yang pertama, mesti ada regulasi, aturan yang sangat tegas dalam hal pemberantasan korupsi ini. Kemudian yang kedua, mesti adanya efek jerat, yakni hukuman seberat-beratnya dan dimiskinkan. Mengapa orang masih korupsi? Karena tidak ada pemiskinan. Justru malah muncul aturan yang akan dikeluarkan. Koruptor diampuni dari kriminalnya kalau dia membayar denda damai. Maka orang akan kong kali kong untuk menentukan denda damai. Apalagi cuman sekedar mengembalikan kerugian negara. Orang bisa kong kali kong dengan pihak berwenang untuk mengatur jumlah kerugian negara. Yang paling tepat adalah hukuman yang seberat-beratnya dan dimiskinkan. Dan yang ketiga, ini yang terpenting, yakni keteladanan. Korupsi itu bisa diberantas kalau penyelenggara negara, pejabat, pemimpin memberi contoh. Kalau penegak hukum memberi contoh. Ketika pemimpin cuman koar-koar anti korupsi, tapi perilaku mereka justru koruptif, mencontohkan korupsi, maka pemberantasan korupsi tidak ada gunanya. Dan bagi kita rakyat jelata, masyarakat yang ada di bawah ini, upaya kita menanggulangi, mencegah korupsi adalah dengan cara memperbaiki value, nilai, pandangan hidup kita semua. Kemuliaan tidak diukur dari harta, tapi kemuliaan itu berdasarkan ketenangan jiwa. Orang bahagia bukan karena hartanya banyak. Orang yang sukses bukan karena hartanya banyak, tapi orang yang sukses adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Artinya kalau kita jadi koruptor, justru kita menyengsarakan orang lain. Dan yang terpenting, wal akhiratu khairu wa abqa. Kita semua orang beriman, kita semua pasti akan mati. Dunia cuman sementara, dan akhirat itu lebih baik untuk kita
dan kekal selama-lamanya. Artinya siapapun kita, orang boleh bebas dari hukuman dunia, tapi dia tidak akan pernah bebas dari hukuman akhirat. Apa gunanya akhirat? Karena ketika keadilan tidak tegak di dunia ini, maka tunggu keadilan di akhirat nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.